Bujeng golong dari komposisi nasi putih ya, yang dikepel sehingga membentuk bola. Jumlahnya biasanya ganjil ya, dari 7, 9, 11 dan seterusnya. Jumlahnya ganjil yang disusun dalam formasi numpuk ya. Nah, itu disebut bujeng golong. Di sini mengandung maksud supaya warga PSHT itu gumolong ya. Gumolong menyatu dengan saudara-saudaranya, membaur dengan masyarakat sehingga tidak lepas dari aturan-aturan yang ada di tengah-tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Gumolong atau bersatu, sedulur dan seterusnya. Kemudian sebelah kirinya langsung nomor 2, bujeng kuat. Bujeng kuat namanya. Jadi komposisinya nasi putih, di puncaknya sebagian 30% biasanya puncaknya itu nasi ketan ya. Dari ketan itu dikandung maksud supaya adik-adik warga baru PSHT dan juga warga PSHT umumnya memiliki kekuatan ya, memiliki fondamen mental yang kuat sehingga bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang di sekelilingnya. Kemudian yang ketiga ya, mohon ditunjuk bujeng, ada janurnya bujeng tulak ya. Komposisinya dari nasi putih ya, dari nasi putih, tapi yang di bawah dasarnya sebelum dibuat bujeng itu sudah diberi janur melintang merapat namanya ya, menyilang. Itu dari versi PSHT disebut bujeng kuat, bujeng tulak. Bujeng tulak dengan maksud warga PSHT khususnya ya, bisa terhindar dari segala mara bahaya, segala rintangan bisa menghindar ya, balak dan musibah ya, mudah-mudahan bisa terhindar ya, tentu dengan niat ya, dengan hati yang tulus, tetap pada keyakinan ya, berlindung kepada kekuatan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat itu ada bujeng yang dengan sabuk hitam. Komposisinya itu nasi putih, kemudian sabuknya itu ketan hitam. Nah, di sini kami dari keluarga besar PSHT menyebutnya dengan bujeng kendit. Jadi kendit itu bermakna sabuk kenceng. Artinya sebagai warga PSHT selayaknya bisa mengendalikan diri. Jadi ngencengi sabuke, maksudnya ora arep gelut, ora arep petentang-petenteng, tapi mengendalikan diri. Jadi mengendalikan hawa nafsu, kemudian menjaga diri dari emosional ya, meskipun muda tapi tetap harus bisa mawas diri. Kemudian yang keempat ini bujeng yang dibungkus atau ditameng dengan telur dadar. Komposisinya nasi putih sama komposisinya nasi gurih. Nasi gurih itu dikandung maksud terlindung ya. Semoga warga PSHT terlindung dari segala mara bahaya nih, tameng. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 ada bujeng yang ada kembangnya ya. Ini bujeng robyong. Kami menyebutnya bujeng robyong. Komposisinya masih nasi putih dengan ditambah robyongan kembang ya,
ada 3 kembang, kantil, mawar, dan kenanga. Ini melambangkan supaya sebagai warga PSHT itu selalu disenangi banyak orang, ya, dirobyong, dirubung. Jadi dirubung oleh orang-orang yang ada sekelilingnya, bukan hanya saudara-saudaranya dari warga atau sedulurnya, tapi semua orang yang ada sekelilingnya akan senantiasa senang karena keluhurannya, ya. Yang menjadi terpenting adalah keluhurannya, sehingga dirobyong, dirubung. Kemudian yang selanjutnya buceng yang warnanya kuning. Nah, ini buceng kunar namanya. Ini dari nasi gurih yang diberi warna kuning. Ini dimaksudkan membinar, ya. Jadi memancarkan cahaya kebagusan, ya. Cahaya kearifan, sehingga akan senantiasa menjadi warga yang memiliki aura, ya. Warga PSHT yang memiliki aura kebaikan, sehingga bisa diterima di semua lapisan masyarakat. Kemudian yang terakhir ini ada buceng yang hanya bentuknya batok, ya. Bentuknya seperti gunung tapi seperti batok. Ini kami menyebutnya sebagai buceng megono. Buceng megono ini dari nasi gurih, ya. Dari nasi gurih, tapi di dalamnya ada ingkung. Nah, ada ingkung, sehingga nasi gurihnya itu ditebar ke seluruhnya, lalu dibentuk seperti gunung, seperti batok, ya. Ini disebut buceng megono dengan maksud atau memiliki makna supaya ora usah ngetokno bentuke. Jadi bentuke senajan ora apik, ya. Bentuke kurang nyegerno dibanding kalih buceng-buceng sanese. Jadi ora usah ngetokne bentuke ning jerone, nggih, ngoten maksudnya. Jadi karena dalamnya isinya ingkung, jadi hati yang paling penting sebagai warga bisa mewujudkan bagaimana budi luhur itu menjadi bagian atau akhlak, ya. Menjadi akhlak dari warga persaudaraan setia hati terate. Nah, kesemuanya niki diramu, ya. Diramu dalam satu wadah bunder, yang lazim kita sebut tampah. Kalau tradisi Jawa, tampah namanya, dari bambu, karena sekarang zaman modern, ya. Modern sudah ada tampah yang lebih instan, ya, dari plastik, tapi tidak merubah bentuk dari semua niku. Tampah berarti sudah digelar, ya, pada semua anugerah sudah kita terima, maka wujud dari semuanya kita bersyukur, membentuk satu sajian kemasan dalam tumpeng, dalam bahasa Jawa. Jadi metu ning dalan sing lempeng atau tumpeng. Ada yang menyebut juga buceng, beberapa daerah yang lain buceng nyebuto sing kenceng, ngoten Pak Kiai, ya. Artinya tetap ingat kita kepada Sang Maha Kholik, Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semuanya digelar dalam bentuk bulat melambangkan bawono. Jadi ada pesan memayu hayuning bawono. Jadi bawono niku bumi, nggih, bunder. Jadi memayu, jadi kita menjadi bagian dari orang yang menjaga maslahah di muka bumi ini, kebaikan di muka bumi ini. Dan semua tumpeng itu biasanya ditabur dengan urak. Meskipun adik-adik kita yang di unit 10 ini belum begitu sempurna dalam meracik, ya, karena keterbatasan masih harus banyak belajar, nggih, adik-adik. Jadi besok lagi nggih tanglet teng mas-mase sing teng ranting
Jadi supaya meramu daripada Bujeng ini lebih sempurna, semuanya sebetulnya ditabur di sekelilingnya itu dengan urap gitu. Kecuali Bujeng Megono memang tidak ada. Jadi semua Bujeng itu ditabur dengan urap. Maksudnya ini dalam bahasa Arab urap arif kebagusan. Jadi tebarlah kebagusan di muka bumi ini sehingga kita menjadi warga BSHT yang dicintai, yang disenangi, menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat, sehingga BSHT tetap harum ya, tetap harum dan jaya selama-lamanya, amin Allahumma amin. Demikian saya mewakili dari pengurus ranting ya. Sebelum saya akhiri, belum saya sapa tadi saudara tua saya Mas Sarno ya, Sugeng Rawuh. Kemudian ada Mas Mulyoko, saudara tua saya, dan mbak-mbak ya, seluruhnya yang ada di Rimbulu. Alhamdulillah Rimbulu di kecamatan kita, di ranting kita niki sudah menyebar atau mengenal BSHT semenjak tahun 92 ya. Produk pertama BSHT di Rimbulu itu ada di unit 8, ada angkatan 94, kemudian dilanjutkan sampai pada 95 itu ada mas-mas dari unit 10 sebagian, tapi belum ada pelatihan di unit 10 ya. 95 belum ada. Jadi setelah Mas Mahsus dari SMA unit 2 disahkan dan Mas Turmudi dan beberapa saudara yang lain baru membuka latihan di unit 10 setelah tahun 95.